netralitas TNI ini saya sampaikan pimpinan, ini udahlah tidak ada duanya. Netralnya luar biasa. Saking netralnya, mendekat ke tempat TPS saja takut. Ini beberapa poin Pak yang Bapak tadi sampaikan. Upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpangan pelaksanaan pilkada seperti money politik, black campaigns dan lain-lain. Pak, sekarang itu zaman demokrasi Indonesia yang sekarang, demokrasi yang terjadi sekarang kan kita ngerti semua Pak. Bagaimana dalam tanda kutip brutalnya. Di media ini yang lagi kencang-kencangnya ini Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini Pak? Saya tahu Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Paham Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak benar, mau sampai kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Rusman Arif dari Forum News Network. Mulai sekarang kita semua, termasuk Anda dan saya, ini kudu mulai sedikit hati-hati ya bila menyebut, apalagi mengait-ngaitkan keterlibatan Parcok alias Partai Coklat dalam berbagai kecurangan di pilkada yang baru saja berakhir. Apalagi itu kalau dikait-kaitkan dengan kemenangan kandidat yang didukung oleh Pak Jokowi pada pilkada kemarin. Anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Nasdem, Yoyo Ryo Sudibyo, itu rencananya Selasa pekan depan, Selasa itu tanggal 3 Desember ya berarti ya, akan dipanggil dan diadili oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, adalah salah satu alat kelengkapan DPR RI yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Gara-gara ngomong itu, ini dia bisa dianggap bahwa dia itu tidak lagi menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, Habibur Rahman, ini dari fraksi Partai Gerindra yang juga dia adalah Ketua Komisi 3, menyampaikan hal itu kepada wartawan hari Jumat kemarin. Kami ingin meminta keterangan beliau, apa bukti dan dasar dari tuduhan tersebut, kata Habibur Rahman di gedung DPR. Dugaan keterlibatan Parcok yang selama ini dikonotasikan dengan polisi di pilkada itu, kata dia, itu hoax belaka, dan dia menilai tudingan keterlibatan polisi dalam pilkada tidak masuk akal. Sebab kata dia pada pilkada yang lalu itu kan koalisi mutlak itu tidak terjadi ya, bukan koalisi mutlak antara dua kubu, dan partai-partai politik itu bisa membentuk koalisi yang berbeda di setiap wilayah. Jadi secara logika itu nggak logis, kata dia. Dan Habibur Rahman mengatakan tuduhan keterlibatan Parcok dapat menciptakan suasana tidak kondusif jika tidak dapat dibuktikan. Maka, kata dia, jika tidak dapat dibuktikan ya ada konsekuensinya. Prosedurnya tentu akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan membuktikan tuduhannya. Jika tidak bisa membuktikan tentu ada konsekuensinya. Wakil Ketua MKD Agung Widiantoro membenarkan akan meminta keterangan salah seorang anggota dewan soal Parcok. Dia menyebutnya begitu ya. Dan itu MKD akan menggelar sidang perdana pada Selasa tanggal 3 Desember. Tapi Agung Widiantoro tidak menjelaskan identitas anggota DPR yang dilaporkan tersebut. Selasa depan akan kita sidangkan. Adapun siapa dan bagaimana kronologinya akan kita dalami dalam tahapan klarifikasi, kata Agung. Nah, yang justru kalau soal siapa yang akan diadili, disidangkan di MKD jelaslah ya. Ini Pak Yoyo ini ya. Tapi yang justru kita bertanya-tanya, tidak ada penjelasan siapa yang melaporkan dan siapa yang dilaporkan ini. Apakah ini kemudian inisiatif dari anggota dewan sendiri? Dan kalau inisiatif anggota dewan,
apa iya sih gara-gara menyebut semacam itu kemudian anggota dewan yang lain merasa sangat terganggu. Ini tentu menimbulkan tanda tanya. Ya kalau tadi penjelasan Habibur Rahman soal Parcok itu bisa diduga yang dimaksud adalah anggota Komisi 1 dari fraksi Nasdem, Yoyo Ryo Sudibyo. Dalam rapat kerja dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI hari Senin tanggal 25 November 2024, Yoyo itu pada mulanya mempertanyakan netralitas TNI ini dalam kapasitas dia karena dia merasa juga bagian dari keluarga besar TNI gitu. Sampai kapan akan dipertahankan? Yoyo kemudian mengaitkan hal itu dengan isu keterlibatan Parcok atau Partai Coklat dalam pilkada. Pak pimpinan nih perlu diketahui juga bahwa di jajaran TNI sekarang itu kalau 200 mungkin lebih Pak jenderal yang nganggur, yang namanya staf khusus. Kemudian di TNI AL, di Angkatan Darat, di Angkatan Udara, itu beliau-beliau itu yang bintang 1 bahkan ada yang bintang 3 itu jadi staf khusus Pak pimpinan. Jadi terkait dengan hal ini, yang namanya perwira tinggi, ini pengalamannya sudah tidak bisa diragukan lagi Pak. Secara administrasi, memimpin personil, memimpin satuan, memimpin bidang atau departemen, bahkan di tempat pertempuran. Oleh karenanya terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Menhan, terkait pembinaan personil, dikaitkan lagi undang-undang TNI Pak, mohonlah ini Komisi 1 semuanya juga yang terkait dengan undang-undang ini harus menjadi prioritas Pak. Bahkan ada yang sudah 2 tahun lulus Lemhanas loh Pak. Oleh karena ini menurut saya perlu perhatian khusus Pak Menteri Pertahanan dan Pak Panglima TNI. Kalau memang di situ sudah tidak ada job, keluarkan beliau-beliaunya. Kementerian Pertahanan masih butuh banyak, kementerian di luar pertahanan juga masih butuh banyak tenaga-tenaga beliau. Saya mantan tentara Pak, pernah jadi bupati. Jujur saja, saya juga plonga-plongo jadi bupati. Karena emang nggak pernah dibekali untuk menjadi bupati itu ilmunya kayak apa. Nah ini kalau misalkan perwira tinggi ini segera mungkin diperbantukan ke kementerian atau departemen yang non pertahanan, harapan kami sekalian aja jadi wasrik di situ Pak. Untuk membantu Pak Presiden sekarang ini yang komitmen untuk memberantas korupsi. Sayang sekali Jenderal Lemhanas lagi yang sudah 2 tahunan lebih pada parkir. Ini mungkin perlu jadi catatan tersendiri Pak Pimpinan dan juga Pak Menhan, izin. Yang selanjutnya yang kedua, saya tertarik tadi yang disampaikan oleh Pak Menhan tentang rencana pembentukan 100 batalion teritori pembangunan Pak ya. Tadi Bapak menyebutkan di situ ada kompi, 1 batalion itu ada kompi perikanan, peternakan, pertanian dan lain sebagainya. Ini sangat dahsyat Pak. Dan saya yakin kenapa punya rencana kayak gini, ini Bapak pasti akan mengaplikasikan cita-cita besar Pak Presiden di mana menginginkan mempunyai cita-cita besar Indonesia punya ketahanan pangan, bahkan swasembada. Pak, izin ini saya sampaikan Pak, bahwa petani kita di Indonesia ini, petani yang asli Pak, itu tidak kurang Pak, banyak sekali. Tapi problem-problem dasar mereka sebagai petani asli yang ada di seluruh Indonesia ini memang sama sekali tidak terbackup dan tidak terbantu oleh pemerintah. Contoh satu Pak, pupuk sajalah. Harus berapa ribu kali lagi, berapa juta ribu kali lagi petani itu jerit gara-gara hanya kurang pupuk.
Dan ini nggak mungkin kita nggak tahu, itu nggak mungkin. Yang kedua, masalah benih, ketersediaan benih. Yang ketiga, masalah ketersediaan pestisida atau obat-obatan untuk pertanian. Yang keempat, masalah penyuluh pertanian. Satu orang penyuluh pertanian ini Pak, itu bisa mengcover 3 kecamatan. Lah bisa kerja dari mana? Yang paling sadis lagi ini Pak, pada saat mereka panen malah impor datang. Saran aja Pak, yang 100 batalion ini mbok di-link up-kan saja Pak untuk jadi penyuluh pertanian yang langsung terjun, bareng sama petani. Bukan saya tidak setuju masalah pembukaan lahan baru Pak, bukan. Tapi saya informasikan kepada Bapak bahwa berapa banyak kepala daerah di seluruh Indonesia ini yang menghantam saja AMDAL yang harusnya daerah hijau babat jadi perumahan. Berapa banyak? Ini harusnya tanggung jawab pemerintah juga. Tapi karena punya kewenangan yang begitu dahsyat si kepala daerah ini, ya akhirnya udah 14. Dan ini semakin lama pasti lahan pertanian akan habis Pak. Mohon untuk dipertimbangkan Pak usulan kami itu, sehingga keterlibatan 100 batalion teritorial pembangunan ini betul-betul bisa manfaat luar biasa Pak. Karena saya sendiri tidak menginginkan untuk gagal. Yang ketiga Pak, saya tertarik tadi yang Bapak sampaikan bahwa keterbukaan dan transparansi dalam penganggaran di Kemenhan dan seluruh angkatan. Tadi juga Bapak menyampaikan tidak akan mengajukan anggaran kalau tidak ada review pertama dari BPKP. Pak, di satuan-satuan bawah, unit organisasi, apakah di Kasal, apakah di darat atau di Angkatan Udara, masih banyak Pak peralatan-peralatan yang dongkrok karena kekurangan alat atau tidak bisa merawat. Apakah sudah pernah diadakan pendataan ulang terhadap peralatan-peralatan yang memang melekat dan memang sudah ada itu untuk dimaksimalkan penggunaannya Pak? Sayang sekali kalau misalkan ada anggaran baru untuk beli tapi alat yang sudah ada sendiri yang harusnya bisa dipakai itu malah nggak kepake. Atau bahkan misalkan ada 10 heli yang ada senjatanya cuma 3, yang lainnya belum ada. Kami mohon Pak, mumpung ini masih tahun pertama Pak Presiden juga menjabat, untuk 5 tahun ke depan agar betul-betul diteliti ke masing-masing unit organisasi di bawah Bapak, sehingga peralatan tempur yang ada ini betul-betul nyata bisa terpakai. Jangan sampai yang sudah ada, yang sudah kebeli, ada yang tidak bisa kepakai atau tidak maksimal, malah beli yang baru. Kami sangat mendukung untuk keterbukaan atau transparansi dalam bidang anggaran, Pak. Kemudian mohon izin, ini yang terakhir untuk Pak Panglima. Pak Panglima, saya pernah dibesarkan di organisasi Angkatan Darat. Saya bangga Pak, bangga sekali. Banyak hal yang bisa menuntun saya untuk menjalani kehidupan Pak. Ini masalah netralitas Pak. Netralitas TNI ini saya sampaikan pimpinan, ini udahlah tidak ada duanya.
netralnya luar biasa. Saking netralnya, mendekat ke tempat TPS saja takut. Ini beberapa poin Pak yang Bapak tadi sampaikan. Upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpangan pelaksanaan pilkada seperti money politik, black campaigns dan lain-lain. Pak, sekarang itu zaman demokrasi Indonesia yang sekarang, demokrasi yang terjadi sekarang kan kita ngerti semua Pak. Bagaimana dalam tanda kutip brutalnya. Di media ini yang lagi kencang-kencangnya ini Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini Pak? Saya tahu Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Paham Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak benar, mau sampai kapan? 2/3 dari kepala daerah yang ada di Indonesia itu ketangkep hukum loh Pak. 2/3-nya, sisa 1/3 aja karena belum atau mungkin karena nggak keambil. Lah ini sampai kapan TNI netral itu sampai kapan? Kalau netral dalam artian pilihannya silahkan, tapi kalau misalkan sudah di depan mata ngelihat ada penyimpangan, apa undang-undang TNI yang bisa dipegang? Tangkep Pak. Negara ini kebetulan aja Pak, sekarang ini bahwa seluruh pimpinan yang ada harus keluar dari permainan politik Pak. Harus keluar dari permainan politik. Karena emang kayak gini. Tapi saya harapkan ke depan TNI mengambil peran lebih lagi Pak. Untuk menjaga netralitas dan pemilu atau pilihan yang jurdil. Terima kasih Pak. Terima kasih pimpinan. Walaupun hanya menyebut Parcok, Partai Coklat, namun semua paham yang dimaksud adalah instansi kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Soal ini juga sempat ditanyakan oleh wartawan kepada mantan Presiden Jokowi ketika dia berkunjung ke kota Medan hari Jumat kemarin. Kan Jokowi ini dituding sejumlah politisi PDIP mengerahkan aparat kepolisian di Pilkada Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Di Jawa Tengah ini jelas ada orangnya Pak Jokowi, ini geng Solo, yakni Komjen Purnawirawan Ahmad Lutfi, yang maju berlaga, dan kemudian sementara di Sumatera Utara itu ada Bobi Nasution, ini menantu Pak Jokowi. Tanyakan ke Pak Bobi, kata Jokowi itu saat berkunjung ke kota Medan hari Jumat kemarin. Nah, ketika ditanyakan soal Pilgub Jateng, benarkah bahwa dia juga cawe-cawe dan mengerahkan aparat kepolisian, dia menyatakan begini, itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, tegasnya. Dan Jokowi meminta pihak yang merasa keberatan agar melaporkan masalah itu ke Bawaslu atau membawa perkara itu ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kan ada mekanismenya, kata Jokowi. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto itu secara terang-terangan menuding aparat kepolisian telah menyalahgunakan kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024. Kami menerima begitu banyak laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan dari Polri. Semula kami menyebut sebagai oknum, tapi melihat terjadi begitu banyak di wilayah, maka itu tidak lagi oknum. Itu kata Hasto pada saat konferensi pers di DPP PDIP di kawasan Menteng hari Rabu 20 November 2024. Hasto menyebutkan sejumlah wilayah yang diduga melibatkan campur tangan polisi dalam Pilkada 2024 antara lain Sulawesi Utara, Boyolali, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Ini menunjukkan suatu kekhawatiran terhadap sisi-sisi gelap demokrasi yang akan mengancam pelaksanaan pilkada secara demokratis, jujur, dan adil, kata Hasto.
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh politisi PDIP yang juga menjadi anggota DPR, Deddy Sitorus. Sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Ini kata Deddy Sitorus dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP hari Kamis kemarin. Nah ini gimana nih aturannya? Kalau seperti Deddy Sitorus, apakah dia juga akan dipanggil MKD gitu? Walaupun dia menyampaikannya itu di luar gedung DPR. Justru malah sebenarnya ini persoalan karena dia menyampaikan itu dalam kapasitas sebagai politisi, bukan sebagai anggota DPR RI. Sementara Yoyo Ryo Sudibyo tadi menyampaikan dalam kapasitas dia menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI dan itu dalam rapat kerja secara resmi dengan Pak Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Sejumlah media, apalagi netizen ini banyak menggunakan istilah parcok itu. Namun ketika istilah tersebut digunakan dalam rapat kerja di DPR, rupanya menimbulkan adanya ketidaknyamanan dari banyak anggota DPR sehingga Yoyo itu kemudian dipanggil dan diadili oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Soal ini sesungguhnya sudah diduga oleh Ketua Komisi 1 DPR RI, yakni politisi PDIP Utut Adianto. Secara bercanda, Utut itu bertanya kepada Yoyo setelah Yoyo menyampaikan pernyataannya pernyataan dan pertanyaan sekaligus pada Panglima TNI dan Menhan. Kemudian Utut bertanya apakah dia ingin dipindahkan dari Komisi 1 karena pernyataannya itu. Terima kasih Pak Yoyo. Tapi Pak Yoyo masih mau di 1 kan, nggak ke-4 kan? Karena tadi pertanyaannya Tentara itu siap tempatkan di mana aja ya, pimpinan. Terima kasih. Nanti saya ngomong Pak Victor kalau siap. Ya. Karena tadi banyak pertanyaan yang disampaikan keluar dari isi hatinya Pak Menhan. Karena dia ngomongnya terengah-engah walaupun nggak ada lawannya. Ini kocak ini, Utut rupanya dia sudah sensitif, dia menduga pasti itu akan jadi persoalan gitu ya. Selain akan diadili di MKD, kabarnya Yoyo itu juga sudah ditegur keras oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem, Victor Laiskodat, dan diancam akan dipindahkan dari Komisi 1. Yoyo Ryo Sudibyo, politisi Partai Nasdem ini memang figur yang cukup unik dan sangat menarik ini. Dia ini adalah pensiunan perwira menengah militer dengan pangkat terakhir mayor. Korpsnya ini Arhanud ya. Lulusan Akmil 1994 itu setelah melalui berbagai penugasan termasuk penugasan intelijen di BIN di Papua. Kemudian pada tahun 2006 itu dia pensiun dini, mengundurkan diri dan kemudian lebih memilih aktif berbisnis. Setelah berbisnis rupanya banyak duit nih dia. Dia kemudian tergoda untuk terjun ke dunia politik dan terpilih menjadi Bupati Batang di Jawa Tengah pada periode 2012-2017. Pada saat menjadi Bupati Batang itu dia melakukan berbagai gebrakan terutama dalam pemberantasan korupsi di lingkungan dinas-dinas di Kabupaten Batang. Karena gebrakan-gebrakannya itu dia mendapat penghargaan Bung Hatta Award karena komitmennya dalam melakukan pemberantasan korupsi. Walaupun sangat populer dan disukai warga Batang, namun Yoyo itu memutuskan tidak maju lagi pada pilkada berikutnya. Bahkan ini yang sangat mengejutkan, dia sampai bersumpah bahwa agar anak-anaknya tidak mengikuti jejaknya menjadi kepala daerah. Pada waktu itu dia mengaku stres dan tertekan selama menjadi kepala daerah. Saya pikir sebenarnya harusnya bukan Yoyo yang tertekan ya, tapi anak buahnya di Batang karena biasanya tenang-tenang saja korupsi, begitu Yoyo menjadi bupati mereka malah jadi tertekan, takut. Setelah itu, setelah tidak menjadi bupati, dia melanjutkan peruntungannya tetap di dunia politik dan dia kemudian berhasil masuk menjadi anggota DPR RI ke Senayan dari Partai Nasdem. Melihat latar belakang dan track record-nya, tampaknya figur seperti Mayor Purnawirawan Yoyo ini nggak bakalan takut ya menghadapi risiko menyuarakan kebenaran walaupun harus berurusan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan. Pertanyaannya apa yang salah dari pernyataan Yoyo tadi ya? Dia hanya mengutip apa yang sedang ramai diperbincangkan di media dan media sosial dan sebagai anggota DPR, Yoyo kan punya hak imunitas untuk menyuarakan kepentingan rakyat yang menjadi konstituennya di Jawa Tengah. Kan yang disebut-sebut parcok itu terlibat sangat serius kan di Jawa Tengah dan di Sumatera Utara. Dan dengan imunitas tadi, Yoyo sebagai anggota DPR memungkinkan untuk menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Bila sampai Yoyo dihukum oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, apalagi di recall karena pernyataannya yang tadi itu, tentu sangat memprihatinkan. Karena DPR ini kan sekarang ini sudah dianggap sebagai hanya stempel dari eksekutif, sudah tidak lagi dia menjadi lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat. Sekarang ini justru ada seorang anggota Dewan yang mewakili aspirasi dan keprihatinan masyarakat, ternyata malah diancam di MKD kan, dan bahkan mungkin konsekuensi teringan dia dipindahkan komisinya atau dia bisa juga dilakukan pergantian antar waktu. Karena itu DPR itu ternyata sudah tidak aman lagi bagi anggota DPR itu sendiri untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Saya Arsbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.